bahan dasar dari pembuatan sisma marguk atau di sini biasa dipanggil markuk. Dia seperti ajin gersan, tapi ini lembek. Kayak kalau gersan dia keras. Dia seperti inilah keadaannya. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya yang kali ini kita akan membuat satu jenis makanan yang juga makanan tradisional yang dinamakan dengan markuk. Namanya aneh kan? Ya, namanya orang di Saudi itu kan kasih nama makanannya beda-beda gitu ya. Bahan-bahannya hampir sama dengan gersan. Ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih, bumbu dapur seperti biasa. Karena saya kalau memasak suka pakai bumbu yang kayak gitu. Soalnya majikan nggak suka pakai bumbu yang terlalu banyak, terlalu rame gitu ya. Nanti kadang-kadang rasanya nggak jelas katanya. Nah, jadi saya pakai bumbu yang sederhana aja seperti ya ini, garam, bumbu dapur, terus ada cabai bubuk gitu. Semua bumbu kita tumis dulu sampai empuk. Seperti ini ya Bunda Soleha. Semoga apa yang saya share ke Anda semua dapat bermanfaat untuk menukar selera makanan yang mungkin kita juga di Indonesia ingin tahu kayak gimana rasa masakan orang-orang di Timur Tengah. Ya, walaupun namanya di sini orang-orang kaya tapi makanannya sederhana. Sederhana dalam arti nggak begitu ribet dalam membuat makanan. Kadang itu aja tiap hari, cuman beda-beda nama aja. Nah, kalau sudah bumbunya semua sudah empuk gitu, kita masukkan daging-dagingnya. Cuma di sini masalah tabarakallah hampir setiap hari daging, kadang ayam, kadang ikan diganti-ganti gitu ya. Kadang-kadang sayur juga. Ya, kadang-kadang juga nasi putih sama bawang goreng kalau mereka mungkin sudah jenuh makan daging. Maklum di sini orang kalau pelihara kambing atau pelihara onta biasanya bukan untuk dijual, tapi mereka untuk kebutuhan rumah tangga mereka, kebutuhan pribadi gitu. Mereka potong, kadang-kadang mereka ngumpulin uang atau sama saudara-saudaranya, terus dia buat satu kandang, dia gaji satu orang untuk menjaganya. Nah, nanti di sana ada kambing, ada ayam, ada bebek, segala macam. Nah, itu untuk mereka makan sendiri, bukan untuk dijual. Nah, kalau dagingnya sama bumbunya sudah menyatu, kita kasih air. Airnya segini aja ya. Panci saya ini terlalu kecil kayaknya. Takut nanti airnya tumpah kalau dia mendidih. Nah, kalau dagingnya sudah empuk, nanti airnya ini, kuahnya ini kita saring ya, kita sisihkan bawang-bawangnya sama tomatnya, karena mereka nggak suka kalau ada masih ada tomat sama bawang-bawangnya. Kita taruh sekali, katanya kayak sampah katanya. Nah, terus nanti kita saring, kemudian kita masukkan markuknya. Ini adonan marguknya sama kayak adonan gersan, cuman gersan dibuat keras gitu ya, agak-agak crispy gitu, keretak-keretak. Nah, kalau ini dia lembut. Terus motong sayurnya, kalau yang ini besar-besar, kalau gersan kecil-kecil gitu ya. Terus bedanya lagi, kalau gersan begitu mau dimakan baru dicampur dengan bahan-bahannya. Kalau ini enggak, kita biarkan
beberapa waktu di atas kompor dulu. Setelah kita campur kayak gini, terus kita biarkan sampai dia menyatu dengan bumbu yang lain, dengan bahan-bahan yang lain gitu, sampai dia lembek nanti. Kadang-kadang seperti bubur jadinya nanti kalau sudah masak. Kalau gersan enggak, kadang-kadang di atas meja mereka campur sekali gitu. Enggak kita yang campur di dapur gitu. Seperti ini ya Bunda Saleha. Dia seperti kue ini, kue ya apa namanya ya kalau di tempat kita. Ini bahan dasarnya dari tepung. Kebanyakan di sini Arab Saudi suka makan tepung gitu ya. Bahan dasar makanan mereka adalah dari tepung. Kadang-kadang makan nasi itu kadang sekali seminggu, kadang 2 kali seminggu, nggak sering makan nasi. Dia lebih banyak makan yang seperti ini. Makanya body orang di Arab Saudi itu besar, tinggi gitu, kayak gembur gitu, karena dia suka makanan yang lembut, terus yang nggak yang terlalu ribet-ribet gitu. Di sini kalau hampir di setiap rumah itu selalu tersedia yang namanya sayur-sayur yang seperti yang sering saya masak di video-video itu ya, yang ada kosa itu labu hijau. Kalau garak itu di tempat kita labu kuning yang besar-besar itu, di sini dipanggil garak. Terus terong, ini terong kita taruh sama tangkai-tangkainya sekali ya. Memang gitu tradisinya. Kayak orang di sini bilang harakat, sekedar dekorasi gitu. Enggak sih dimakan, cuman ya gitu. Karena pada zaman dahulu mereka suka makan terong mentah-mentah. Karena di Arab Saudi pada zaman dahulu kala juga sama seperti orang-orang di Indonesia, sama seperti nenek moyang kita yang ada di Indonesia, dia miskin lah gitu istilahnya. Kurang tahu lah menurut cerita kayak gitu, menurut cerita mereka di sini juga miskin dalam arti mungkin mereka belum menemukan teknologi canggih atau mereka belum tahu ini boleh dimakan atau nggak boleh dimakan gitu. Jadi mereka makan yang bahan-bahannya sayur-sayur yang seperti ini mentah-mentah, kayak terong, kayak sawi, sayur-sayuran itu. Sampai sekarang mereka suka makan yang mentah-mentah. Kadang pare-pare juga mereka makan mentah-mentah. Kita kan nggak bisa karena rasanya pahit. Di sini mereka makan mentah-mentah katanya untuk obat darah tinggi. Nah, hampir di setiap rumah itu ada kosa, ada bajinjan, ada garak, ada pasolia. Nah, terakhir ya kita lanjutkan dengan masakan. Terakhir kita taruh cabai besar sama bawang putih. Ini ciri khasnya. Mereka sangat suka dengan cabai besar. Mereka nanti tidak makan cabainya, cuman dia ingin ada bau-bau cabai gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bermanfaat. يا عاشق المصطفى